Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Di beberapa episode kita sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang agama dan kepercayaan khususnya yang ada di Pulau Jawa. Kita sudah pernah membahas kejawen, kita juga sudah pernah membahas kapitayan, yang mana sudah dijelaskan bahwa ternyata kejawen itu bukan agama, namun sebuah pandangan kepercayaan, sebuah pandangan filosofis yang dianut oleh sebagian besar orang Jawa yang berhubungan dengan tata krama, budi pekerti, tata bicara dan lain sebagainya. Kemudian ada kapitayan ya. Kapitayan itu ternyata berbeda dengan kejawen. Kalau kejawen bukan agama atau kepercayaan, tetapi kapitayan ini adalah sebuah kepercayaan atau agama yang memang berkembang di Pulau Jawa jauh sebelum ada agama-agama seperti agama Hindu, Buddha, dan juga Islam. Yang mana pada prinsipnya agama kapitayan adalah agama yang bersifat monoteisme, percaya kepada satu Tuhan. Nah, di episode kali ini kita juga masih akan membahas tentang sebuah agama juga, tetapi agama ini ada di sebuah daerah yang memang daerah ini agak ke barat di Pulau Jawa, ya tempatnya di Jawa Barat. Mungkin salah satu dari Anda sudah paham dan sudah tahu kemana arah pembahasan kita pada episode kali ini. Ya, kita akan bahas sebuah kepercayaan juga yang ada hubungannya dengan kapitayan, ada hubungannya juga dengan kejawen, tetapi ada di daerah Jawa Barat. Apa itu? Ayo kita diskusikan dan kita putar dulu intronya. Ya, sejak dulu hingga sekarang tentu manusia merupakan sebuah spesies yang sangat spesial karena manusia ini dibekali dengan akal pikiran, insting, kemudian kecerdasan-kecerdasan yang membuat manusia ini bisa membuat peradaban, membuat sebuah kepercayaan ataupun sebuah pemerintahan yang berlangsung hingga sekarang. Nah, di zaman dulu sebelum adanya agama-agama yang sudah dikenal seperti sekarang ya, ada agama Islam, ada agama Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya. Manusia sudah memiliki insting kepercayaan bahkan sejak di zaman purba. Ya, mereka berpikir bahwa sebetulnya kita ini ada yang menciptakan, ada yang maha besar di sana yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya, mereka menyebutnya itu sebagai sebuah kekuatan besar. Ya, yang mana kekuatan besar tersebut berbeda-beda perspektifnya. Kalau orang Jawa menyebut sebagai Tuhan, ada yang menyebut sebagai Sang Hyang Kersa dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa sejak dulu orang-orang manusia-manusia itu sudah memiliki insting ilahiyah atau memiliki kepercayaan-kepercayaan bahwa hidup ini ada yang mengatur. Tidak terjadi yang namanya kebetulan, tidak terjadi yang namanya unsur-unsur yang ada seperti sekarang ini tanpa adanya Sang Pencipta yang mengatur segalanya tersebut. Ada hal yang sangat besar di balik semua ini. Di balik drama yang kita jalani seperti sekarang ini, ada sebuah skenario besar yang tentunya kita tidak bisa menalarnya karena kekuatan ini sangat besar. Nah, di episode kita sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sebuah ajaran tentang kejawen, tentang kapitayan dan lain sebagainya yang ternyata kepercayaan dan agama tersebut memang ada di Pulau Jawa atau Nusantara pada umumnya. Nah, di episode kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan agama yang ada di sebuah wilayah yang masuk ke Pulau Jawa. Tetapi wilayah ini memang ada di bagian barat Pulau Jawa atau tepatnya di wilayah Jawa Barat. Kalau kita mendengar kata Jawa Barat tentu kita pasti akan menghubungkan dengan suku yang ada di sana. Ya, ada suku Betawi dan juga suku Sunda. Tetapi kita tidak akan membahas suku Betawi di sini, kita akan terfokus kepada suku Sunda. Ya, ternyata di suku Sunda itu ada sebuah kepercayaan
yang sampai sekarang masih eksis dan masih dipeluk atau dipercayai oleh sebagian besar masyarakat di sana. Nah, kepercayaan tersebut disebut dengan Sunda Wiwitan. Ya, apa yang disebut dengan Sunda Wiwitan? Mungkin Anda yang orang Sunda pasti sudah tidak asing lagi dengan apa yang disebut dengan Sunda Wiwitan, atau mungkin sebagian besar dari Anda yang bukan orang Jawa, karena orang Jawa itu tidak mau dikatakan orang Sunda, begitu juga orang Sunda tidak mau dikatakan orang Jawa, walaupun sebetulnya mereka ada dalam satu pulau, yaitu Pulau Jawa, begitu. Nah, jadi Sunda Wiwitan itu merupakan sebuah kepercayaan yang memang kepercayaan ini mirip dengan ajaran Kapitayan, ya, di mana kepercayaan ini percaya kepada konsep ketuhanan yang Maha Esa atau disebut dengan agama monoteisme, tidak percaya dengan konsep dewa-dewi seperti yang ada di kepercayaan Hindu dan Buddha, atau kepercayaan animisme dan dinamisme yang percaya kepada roh nenek moyang atau benda-benda yang mengandung unsur-unsur magis. Ya, agama Sunda Wiwitan ini merupakan agama yang murni, pure, percaya terhadap keesaan Tuhan. Ya, ini mirip dengan ketauhidan ya kalau di dalam Kapitayan. Tetapi memang Sunda Wiwitan ini dia hanya terfokus kepada area Jawa Barat, begitu. Apa yang disebut dengan Wiwitan? Nah, Wiwitan itu sebetulnya adalah ritual tradisional sebelum panen padi, begitu. Jadi dulu di masyarakat Sunda gitu, ya di masyarakat Jawa juga sih, tapi memang lebih banyak di masyarakat Sunda ada sebuah ritual yang disebut dengan Wiwitan. Ya, ini merupakan sebuah ritual rasa terima kasih atau rasa syukur kepada pemberian panen yang begitu besar ya ketika sebelum masa panen dilakukan di wilayah Sunda dan sebagian wilayah Jawa. Kemudian kalau kita artikan sebagai istilah, maka Sunda Wiwitan ini berarti sebuah kepercayaan yang dianut oleh orang Sunda yang mempercayai tentang keesaan Tuhan. Nah, Tuhan dalam istilah orang Sunda Wiwitan disebut dengan Sang Hyang Kersa atau Batara Tunggal, begitu. Karena memang agama ini agama yang monoteisme, yang percaya terhadap keesaan Tuhan, tidak percaya kepada hal-hal yang lain. Ya, selain itu agama ini juga sangat menjunjung tinggi budi pekerti, aksara, penampilan, budi luhur, dan lain sebagainya. Ya, mirip-mirip dengan Kapitayan lah. Tetapi memang ini terkhusus kepada daerah Jawa Barat. Istilahnya juga sama sih, istilah ketuhanannya disebut dengan Sang Hyang Kersa. Ya, mungkin ini bahasanya berasal dari bahasa Sanskerta ya, begitu. Kemudian kitab suci dari agama ini disebut dengan Sang Hyang Siksa Kondang, ya, Sang Hyang Siksa Kandang maksud saya. Dan dalam Perpusnas ini disebut sebagai karesian atau moral budi pekerti, ya, disebut dengan Keropak 630 oleh Perpustakaan Nasional, begitu. Dan wilayah dari kepercayaan Sunda Wiwitan ini ya ada di Bogor, kemudian Kuningan, Sukabumi, Banten, Lebak, dan juga ada di Pandeglang. Nah, ada sebuah wilayah yang ada di Bogor itu ya, mohon maaf, yang ada di Jawa Barat itu yang disebut dengan wilayah Kanekes ya. Apa Kanekes itu? Kanekes ini merupakan sebuah aliran ya, begitu. Aliran Sunda Wiwitan juga, tetapi dia disusupi atau dimasuki nilai-nilai agama lain seperti agama Islam dan juga agama Hindu Buddha, sehingga di sana ada orang-orang Kanekes ya, yang tentunya mereka itu berbeda cara ibadahnya dengan orang Sunda Wiwitan kebanyakan, karena di sana sudah tercampuri unsur-unsur agama yang lain ya, dalam hal ini adalah agama Islam, Hindu, dan Buddha. Nah, di sana ada aliran yang berkembang dari Sunda Wiwitan itu karena mereka memang bercampur atau berasimilasi dengan kepercayaan yang lain. Ya, Sunda itu kan luas begitu, tetapi di daerah yang disebut dengan daerah Kanekes ini dia ada ajaran yang disebut dengan Jati Sunda, begitu. Ya, karena Jati Sunda ini merupakan sebuah
ajaran Sunda Wiwitan juga yang di dalamnya sudah dimasuki unsur-unsur nilai keislaman, Hindu dan juga Buddha. Sehingga disebutlah ada ajaran Jati Sunda begitu. Orangnya ada orang Baduy di sana ya, ada orang Baduy Kanekes itu yang mereka memiliki kepercayaan Jati Sunda yang sebetulnya adalah ajaran ajaran Sunda Wiwitan di sana itu. Nah, ternyata Sunda Wiwitan ini tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang berbau sosial ya. Sunda Wiwitan itu juga bagaimana mengatur cara berbicara, bahasa juga, karena kan ada aksara Sunda ya, walaupun ini juga mirip-mirip dengan aksara Jawa, tetapi Sunda itu memiliki barangkali ada budaya-budaya juga ya di dalam sebuah agama atau kepercayaan Sunda Wiwitan ini. Nah, ada 3 kepercayaan ya pokok atau kepercayaan dasar dalam istilah agama Sunda Wiwitan ini. Pertama ada buana atau tempat yang paling tinggi ya, yang disebut dengan buana ngayang ya, sebuah tempat yang didiami oleh Sang Hyang Kersa begitu, atau tempat yang didiami oleh entitas yang paling tinggi. Kemudian ada Buana Pancatengah ya, ini merupakan tempat yang didiami oleh makhluk hidup atau manusia. Kemudian ada Buana Larang ya, tempat paling bawah atau disebut dengan neraka. Jadi dari kepercayaan unsur 3 kepercayaan yang 3 ini menandakan bahwa orang-orang orang-orang Sunda Wiwitan itu sudah percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian ya. Hidup itu bukan akhir, atau kematian bukan akhir segalanya, tapi mereka akan ada sebuah pembalasan juga ya. Karena memang di situ ada buana larang atau neraka, tempat-tempat orang yang berbuat dosa, atau tempat-tempat orang yang memang memiliki perangai yang kurang baik ya menurut pandangan agama. Kemudian tempat suci yang ada di agama Sunda Wiwitan adalah disebut dengan Kabuyutan. Kabuyutan itu merupakan sebuah punden berundak yang di atasnya ada menhir biasanya begitu. Ya, ini merupakan sebuah tempat ritual ya, yang tentunya mereka menyembah Sang Hyang Kersa yang tidak bisa dipersonifikasikan dengan apapun. Walaupun mereka seolah-olah menyembah hal-hal yang mungkin menurut kepercayaan Islam itu sangat bertentangan, tapi bagi mereka itu merupakan manifestasi saja ya. Mereka tidak menyembah laut, tidak menyembah pohon, tapi itu manifestasi dari yang disebut entitas Sang Hyang Kersa itu ya, mirip-mirip dengan Kapitayan ini. Kemudian aliran dari Sunda Wiwitan itu ada 2 jenis, ada Madraisme dan agama Buhun begitu ya. Tapi kita tidak akan bahas apa yang disebut dengan Madraisme dan agama Buhun itu karena videonya akan terlalu panjang. Mungkin nanti kapan-kapan kita akan bahas lagi detailnya. Tapi memang itulah yang disebut dengan Sunda Wiwitan begitu. Nah, yang menarik adalah kapan sebetulnya agama-agama ini ada di Pulau Jawa. Karena ada beberapa subscriber yang bertanya, kapan sih sebetulnya agama-agama di Pulau Jawa itu ada? Ya, ada Kapitayan, ada Sunda Wiwitan, ini kapan adanya? Ya, kalau kita menilik dari nenek moyang atau leluhur orang Jawa atau orang Nusantara pada umumnya, itu kan memang berasal dari bangsa Austronesia. Ya, bangsa Austronesia itu kan adalah suku bangsa yang bermigrasi dari Taiwan kemudian menuju ke Kepulauan Nusantara hingga menyebar ke seluruh pulau-pulau di Nusantara. Salah satunya adalah Pulau Jawa. Ya, barangkali kepercayaan ini dibawa oleh mereka, yaitu bangsa Austronesia, walaupun tahun tepatnya tidak diketahui. Tetapi kalau memang asumsinya karena memang kerajaan-kerajaan yang besar dulu adalah kerajaan Hindu Buddha. Jadi jauh sebelum itu agama-agama seperti Kapitayan, Sunda Wiwitan, bahkan kepercayaan kejawen itu berkembang. Jadi bisa dikatakan mungkin abad kedua atau abad ketiga atau mungkin bisa sebelum itu. Ya, karena memang agama-agama yang dianut oleh orang-orang dulu itu kebanyakan bersifat monoteisme, bersifat percaya kepada satu Tuhan atau menyatukan Tuhan dan tidak bisa dipersonifikasikan.
yang disebut dengan entitas Tuhan itu. Walaupun sebetulnya ada kemiripan antara istilah Tuhan di agama Kapitayan dengan agama Sunda Wiwitan yang disebut dengan Sang Hyang Kersa. Ya, intinya adalah agama monoteisme atau satu Tuhan, mirip dengan konsep tauhid di dalam agama Islam. Jadi seperti itulah kira-kira apa yang disebut dengan Sunda Wiwitan dan pengertiannya, sehingga ada kemiripan antara Kapitayan dan Sunda Wiwitan ini karena memang Pulau Jawa ini kan sebetulnya satu, tetapi mungkin dulu ada kerajaan yang berperang atau mungkin ada unsur politik, ada pembagian wilayah, sehingga terjadilah pergeseran-pergeseran yang sebetulnya mereka itu satu begitu ya. Ya terbukti dari tadi itu istilah ketuhanan, konsep beribadahnya kurang lebih sama antara orang Kapitayan dengan orang Sunda Wiwitan. Ya, kalau kejawen itu kan memang khusus pandangan hidup atau falsafah hidup yang berkembang di Jawa, itu berbeda karena kejawen bukan agama. Tetapi kalau Sunda Wiwitan dengan Kapitayan ini hampir kita bisa tarik benang merahnya, persamaannya di mana. Perbedaannya mungkin hanya sedikit. Kalau Sunda Wiwitan itu berhubungan dengan ritual sebelum panen padi, tapi kalau Kapitayan itu kan lebih kepada ajaran-ajaran saja ya yang menyembah hanya kepada satu Tuhan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sharingkan di episode kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita, khususnya bagi Anda yang berada di kawasan Sunda dan sekitarnya. Kalau ada referensi yang salah atau ada keterangan yang kurang tepat, silahkan dikoreksi dan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.